application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda lihat, kembali saya memakai baju merah ya. Baju kesebelasan sepak bola Indonesia kita, walaupun sekarang sudah ganti lah jersinya. Wah, ini saya bangga banget ya. Sekarang sepak bola kita di Asia sudah mulai ditakuti. Walaupun waktu itu sempatlah gara-gara siapa itu ya, Pak Ganjar dengan Pak Iwayan Koster, sehingga perhelatan Piala Dunia U20 gagal di Indonesia. Tapi ya sudahlah, itu sejarah. Oke, sekarang pertama-tama saya mohon maaf dulu lagi ya. Karena saya sudah hampir seminggu kayaknya ya enggak memberikan tayangan lagi karena kesibukan saya. Tapi sekali muncul ini langsung pakai baju merah nih. Wah, ini artinya berita yang hot lagi ya. Oke, saya mulai aja deh. Kan beberapa saat lalu ada diskusi-diskusi publik bahkan di ILC ya, Indonesia Lawyers Club, dan di beberapa media lah. PDIP misalnya yang paling sewot bilang, ini ada usaha-usaha untuk menjegal Anies untuk tidak menjadi cagup Jakarta. Iya, ini ada usaha sistematis nih ya, sehingga Anies tidak jadi cagup. Waduh, padahal kita tahu Anies kan yang pertama kali dari semua cagup yang mendapatkan dukungan dari PKS. Ya, PKS itu pemenang lah pemilu baru-baru lalu, sehingga jumlah kursinya di DPRD Jakarta itu yang terbesar. Langsung dia mengusung Anies dengan kadernya Sohibul Iman, dengan jargon aman, Anies Sohibul Iman. Nah, padahal tinggal butuh satu partai lagi yang untuk mendukung Anies, jadi dia cagup. Ya, salah satunya yang sebenarnya menunjukkan ketertarikan antara lain PDIP. PDIP mau mengusung Anies, walaupun sebelumnya kita tahu Anies itu seterunya Ahok. Oke, saya waktu itu langsung berpikir, wah ini jadi nih Anies nih ya. Kemudian, dia beberapa minggu lalu ya, tepatnya kapan saya lupa, Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem juga bilang, kami mendukung Anies. Mengenai calon wagubnya saya serahkan kepada Pak Anies. Wah, jadi ini PKS didukung dengan Nasdem aja jadi, apalagi dengan PDIP. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Kalau Nasdem bilang siapapun yang dipilih Pak Anies sebagai wagubnya terserah. Nah, Anies yang sudah dahulu atau terlebih dahulu didukung oleh PKS dan memasangkan Anies dengan Sohibul Iman, mungkin itu menjadi suatu yang memberatkan bagi PDIP. Kalau PDIP mendukung Anies jadi cagup, ini menurut dugaan saya gitu ya. Tapi tetap menerima Sohibul Iman sebagai cawagupnya Anies, PDIP nggak dapat apa-apa dong. Jadi PDIP kan berkepentingan untuk mencalonkan kadernya setidaknya sebagai cawagupnya Anies. Makanya muncul flyer-flyer Anies dan Rano Karno, ya kan? Oke. Tapi tak kunjung keluar pernyataan dari PDIP untuk mendukung Anies. Entah itu minta Sohibul Iman diganti Rano Karno atau menerima begitu saja, tidak ada. Tapi PDIP yang paling kenceng ngomongnya bilang Anies tuh mau dijegal. Padahal Anies tidak kunjung didukung juga. Iya, kalau ada kan sudah jadi. Itu PKS sama PDIP jadilah itu barang ya kan. Nah, kita lihat ini pendapat Ahok nih ya. Ahok kan dari PDIP. Dia bilang apa? PDIP tak mungkin usung Anies maju Pilkada Jakarta 2024. Nah, ini kata-kata Ahok loh. PDIP tak mungkin usung Anies maju Pilkada Jakarta, tapi PDIP-nya sendiri bilang Anies dijegal.
Loh, kalau Anies tidak mau dijegal, PDIP dukung dong. Nah, Ahok ini mungkin jujur ya bilangnya ya, PDIP tak mungkin usung Anies. Loh, kenapa PDIP bilang Anies dijegal? Kalau lu mau Anies nggak dijegal, lu dukung Anies dong. Ahok sendiri bilang PDIP tak mungkin usung Anies. Loh, kalau Ahok bilang PDIP tak mungkin usung Anies, kenapa ya PDIP harus sewot bilang Anies ini dijegal nih? Ya supaya Anies jangan dijegal, dukung dong. Kasih pernyataan dukung itu PKS. Yang ngomong lah, udahlah wakilnya kasih saya tuh Rano Karno misalnya. Ya saya nggak tahu ya apa terjadi atau tidak tercapai kesepakatan. Lagi pula kan Anies dikatakan oleh PKS sudah diberikan mandat paling lambat 4 Agustus untuk mendapatkan dukungan politik sehingga tadi pasangan Anies dan Sohibul Iman maju. Nah ternyata sampai tanggal 4 tidak ada. Walaupun Nasdem bilang kami dukung tapi tidak kunjung resmi. PDIP pun tidak. Padahal deadline-nya tanggal 4. Ya akhirnya dicabutlah mandatnya oleh PKS. Ya. Nah, menariknya apa? PKS pun akhirnya merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Ya. Nasdem pun akhirnya merapat juga ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, waktu itu tinggal 2 lagi, PDIP dan PKB. Malah dengan sisa PDIP dan PKB yang belum menentukan sikap, yang bisa saja mendukung Anies sebagai cagup, atau bahkan PDIP dan PKB mendukung Ahok atau siapapun kader PDIP sebagai cagup, dan cawagupnya orang PKB. Mungkin nggak? Mungkin bisa terjadi. Tapi juga tidak kawin-kawin itu PDIP dan PKB. Entah kenapa saya tidak tahu. Sehingga akhirnya PKB memutuskan join Koalisi Indonesia Maju. Ya, PKS pun mendukung Koalisi Indonesia Maju karena Anies sampai tanggal 4 Agustus tidak juga mendapatkan dukungan dari partai manapun. Ya sudah, tinggal PDIP sendiri. Ya. Kemudian ada wacana PDIP ditinggalkan. Terus Pak Prabowo ditanya sama wartawan, "Pak, ini Koalisi Indonesia Maju meninggalkan PDIP." Pak Prabowo jawabnya santai aja sambil ketawa. Siapa yang meninggalkan siapa? Kan gitu. Oke deh. Kita masuk nih ya. Nah, jadi udah masuk sebenarnya. Jadi gagallah itu Anies menjadi cagup Jakarta. Karena tinggal PDIP sendirian dan Ahok pun bilang tak mungkin usung Anies. Yang nggak jadi dia cagup Jakarta. Iya kan? Bubar sudah itu impian Anies menjadi cagup Jakarta. Ya kan? Oke deh. Kasihan juga ya Pak Anies ya. Ya mungkin 5 tahun lagi Pak Anies ya, jadi capres lagi deh ya. Oke, nah kemudian lah sekarang kita lihat huru hara ini. Ya tanda kutip ya maksud saya huru haranya ini ya. Di kandang banteng. Nah kita lihat dulu nih ya. Dulu berkat pencaksilat ini cuitan dari Komisi Wasit di X atau dulu namanya Twitter. Dulu berkat pencaksilat Mas Hasto begitu sangat gembira karena bersatunya Jokowi dan Prabowo. Kita tahu ketika Pak Prabowo dikalahkan oleh Pak Jokowi kan sempat tegang ya, jadi perang dingin tuh ya. Gara-gara pencaksilat Indonesia juara gitu ya. Pemenangnya disambut oleh Pak Jokowi dan juga dipeluk oleh Pak Prabowo. Hasto itu salah satu yang paling girang. Bersatunya Jokowi dan Prabowo. Tapi sekarang dia pula yang paling rewel melihat kemesraan Jokowi dan Prabowo. Nah, kemudian, kan baru-baru ini kita tahu ada reshuffle ya, baru 1 hari 2 hari lah. Nah, di sini Partai Sosmed bilang apa? Kemarin Banteng nantang-nantang presiden untuk copot menterinya. Ya kan, pernah kan? Tapi begitu dicopot, beneran mayah-mayah katanya ya, marah-marah. By the way, pergantian kali ini dalam rangka proses transisi. PDIP jelas tidak masuk dalam proses itu. Ya kan? Kan merasa ditinggal gitu ya. Biasakan gentleman dalam konsekuensi pilihan politik. Kita lihat tuh, dia mengutip cuitan John Sitorus. Ya, kita tahulah buzzer dari PDIP. Dia bilang apa? Lihatlah kawan, presiden kita sibuk transaksi jabatan. Dalam situasi sangat panik menjelang dirinya lengser di istana. Dengan cara-cara berbau kolonial untuk reshuffle kabinet lagi. So what gitu loh, memang haknya presiden untuk reshuffle. Kenapa lu yang sewot? Oke? Oke deh. Nah, ini dia nih ya. Detik News akhirnya, ini kapan? Ini kemarin ini ya, Senin ya.
Inilah daftar reshuffle kabinet Jokowi setelah Prabowo terpilih jadi presiden, ya. Nah, kalau Anda lihatlah di media massa online maupun yang fisik gitu ya. Kan belakangan ini muncul lagi tuh kasus anaknya Pak Yasona Lawli. Ini dari berita ya, yang ditenggarai melakukan bisnis di lapas-lapas di Indonesia, ya. Dan juga kalau Anda lihat berita-berita yang lalu, penunjukan Harun Masiku sebagai pengganti antar waktu atas kader PDIP yang meninggal, yaitu adiknya Pak Taufik Kimas, Nasaruddin Kimas, itu Pak Yasona Lawli turut menandatangani soal penggantian antar waktu itu. Itu menurut berita yang saya baca ya. Anda silakan ceklah jejak digitalnya. Pak Yasona Lawli juga bersih tegang waktu itu dengan Pak Roni Sompi yang dirjen imigrasi, sehingga akhirnya Pak Roni Sompi diberhentikan, diganti karena berbeda pendapat mengenai keberadaan Harun Masiku. Udahlah, panjang lah ceritanya. Nah, di sini dalam reshuffle ini salah satu yang dicopot adalah Pak Yasona Lawli dari PDIP. Nah, di sini kalau saya baca ya, Pak Jokowi kemarin itu melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan. Komplit lah sudah. Karena kemarin pun dari Koalisi Indonesia Maju sudah mengumumkan cagupnya tuh Ridwan Kamil. Wakilnya kalau saya nggak salah baca Pak Suswono atau Pak siapa itu ya dari PKS yang bekas menteri apa di zaman SBY. Komplit nih. Kemudian ditambah dengan reshuffle ini. Wah, terpuruk lah itulah ya. Ya, yang terpuruk 2 menurut saya ya. Mohon maaf ya Pak Anies, ya hilanglah impiannya menjadi cagup Jakarta, dan PDIP yang belum apa-apa sudah bilang ditinggalkan, belum apa-apa sudah bilang mau direbut partainya. Aduh, pusing dah saya. Nah, ini komplit nih dengan melantik 3 menteri, diantaranya kan mencopot Pak Yasona Lawli ya. Kemudian ada 1 wakil menteri dan 3 kepala badan. Ya. Oh, aduh. Nah, jadi inilah katanya yang ketiga kali seusai Pilpres ya. Jadi seusai Pilpres ini ketiga kali nih, ya. Nah, yang dilantik yang kemarin itu katanya, ini dia nih. Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya, yang sekarang dijabat oleh Bahlil Lahadilah menggantikan Arifin Tasrif. Bahlil kan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi kan, ya, Menteri Investasi. Nah, posisi Menteri Investasi yang ditinggalkan oleh Bahlil digantikan oleh Pak Rosan Roslani ya, yang sebagai ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ya. Jadi posisinya Pak Bahlil, Menteri Investasi itu sekarang dijabat oleh Pak Rosan Roslani. Pak Bahlil menjabat sebagai Menteri SDM, oke? Nah, Menkumham, ya ini dia nih yang bikin panas PDIP nih ya. Yang sebelumnya dijabat oleh Pak Yasona Lawli, sekarang dijabat oleh politikus Partai Gerindra, Supratman Andi ya, menggantikan Pak Yasona Lawli. Aduh, terpuruk sudah. Jadi, begitulah ya. Dia juga melantik seorang wakil menteri komunikasi dan informatika, ya, yaitu Angga Raka Prabowo, ya. Yang mana Angga ini adalah Wasekjen Partai Gerindra. Woi, ya. Juga melantik Profesor Dadan Hindayana sebagai kepala Badan Gizi, ya, BPOM lah istilahnya ya. Kan kemudian Pak Hasan Nasbi ya menjadi kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan juga Taruna Ikrar sebagai kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Waduh. Nah, kemudian ya kita tahu kan sebelumnya Juli lalu Presiden kan sudah pernah melakukan perombakan ya, melantik 3 wakil menteri. Misalnya Thomas Jiwandono ya, wakil menteri keuangan. Kemudian Sudaryono dan Yulo Tanjung. Panjang ini ceritanya. Astaga. Kemudian di sini jadi kalau kita lihat jelas ya, Menhumkam itu dari Pak Yasona Lawli dicopot diganti dengan Pak Supratman Andi Adgas ya. Pak Bahlil menjadi Menteri ESDM, Pak Rosan Roslani jadi Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo jadi Wamenkominfo, Profesor Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi,
Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikraran menjadi Kepala BPOM. Jadi selesai sudah, ya. Jadi singkat cerita, bubar sudah impian Anies menjadi Cagup Jakarta. Dan PDIP maya-maya lagi, maksudnya marah-marah lagi ya, karena salah satunya dari menterinya yaitu Pak Yasona Lawli dicopot dan diganti dengan Supratman Andi Aktas. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.